Ya, halo Sobat Red, kembali lagi di channel Farm Project. Welcome back my channel. Sorry gua akhir-akhir ini jarang upload video ya, karena biasalah. Gua manusia, I'm human not robot ya. Jadi ya ada masa-masanya gue drop dan tumbang. Oke. Langsung saja ya guys, semoga kalian diberikan kesehatan ya guys, punya jaga-jaga kesehatan lah ya. Oke, kali ini gue akan membahas tentang si Bapak Purnawirawan, si Bapak Sunarko ini. Jadi tentang pemakzulan wapres kita, Bapak Gibran. Bosanya si Bapak Sunarko ini ibaratnya tidak redo katanya, tidak ikhlas menjadi wakil presiden sampai akhir hayatnya. Buset, Bapak kumis, cabut dulu nih kumis. Aduh, saya ketawa batuk mulu. Jadi gitu guys, kata si Bapak Sunarko ini ya. Coba kita simak seperti apa sih sampai tidak rela untuk sampai ingin memakzulkan Gibran ya sebagai wakil presiden. Kita simak videonya dulu dari channel Agrifana nih biar kita tidak gagal paham guys. Kita simak videonya, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gini? Rismon, Roy. Nehi gue mau bahas dia terus. Wong kayak orang nggak jelas begitu, kalang kabut kesana kemari, kayak orang panik dan kebingungan begitu. Udah, tinggal nunggu sidang. Saya nggak akan bahas itu, tapi saya akan bahas Purnawirawan yang pengen memakzulkan Gibran. Waduh. Loh, ada lagi Gri, emang bergulir? Enggak bergulir. Cuman saya pengen nyolok matanya para forum Purnawirawan itu dengan fakta yang ada di depan kita. Gibran maksud lu cocok, tepat sekali. Terutama khususon untuk si kumis tebal Sunarko. Yang dia bilang tidak akan mengakui Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia seumur hidupnya. Mati aja kon. Mati aja kon kalau nggak mau mengakui fakta-fakta yang terjadi. Oh gimana? Faktanya dipilih sama rakyat, faktanya dilantik sama MPR. Betul. Mau ngapain lo? Mau ngapain? Sunarko, ini memang orang ini mesti diculek matanya pakai fakta-fakta yang ada yang dikerjakan sehari-hari oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Caranya gimana, Gri? Nyolok matanya si Sunarko, Gri. Ya, dengan menghadirkan fakta-fakta yang ada. Nih lo, lihat, mata lu tuh lihat nih. Faktanya lihat nih, mata lu nih. Nah gitu caranya. Poyorin palanya. Ya kalau Sunarko lihat video lu, Gri. Kalau enggak kan percuma. Ya kalau Sunarko nggak lihat, minimal keluarganya, anaknya. Betul. Kan nanti anaknya laporan, lu disenggol-senggol lu. Ya nggak kayak gitu kali, Gri. Masa anaknya ngomong ke bapaknya, lu disenggol-senggol lu? Ya, masa begitu sih? Setidak-tidaknya ya, anaknya, saudaranya, tetangganya, rekan sejawatnya, pasti ada yang melihat salah satu. Uang viewsnya sampai 300.000 sampai 500.000, mungkin bisa menyentuh 1 juta. Kri, kenapa kamu selalu modus sih, Kri? Mempromosikan video sih. Nah, ya masa kalau 1 juta viewsnya nggak nyampe Sunarko, nyampe lah. Nah, ketika nyampe, ini bener-bener bisa yang mencolok matanya Sunarko. Ini loh faktanya. Kira-kira gitulah. Kri, sadis sekali. Ya, memang harus seperti itu. Kalau enggak kan, aduh, koar-koar terus tiap hari. Yang nggak jelas. Aduh, Masya Allah. Nggak mengakui fakta yang ada. Mau ngapain coba? Mau ngapain? Kok ngarit yuk. Kalau Sunarko itu orang Jawa ya. Kok Sunarko
main layangan yuk. Oh, enggak. Enggak kayak gitu. Ini temennya dateng nih, nyamperin ke rumah Sunarko. Ya, ilustrasinya zaman waktu kecil gitu ya. Sunarko, ngapain lu? Saya Gibran kok. Main yuk. Ngapain lu, Bran, ke rumah-rumah gue? Ya, gue kan ngajak main lu kok. Sunarko, yuk main tembak-tembakan yuk. Aku nggak punya tembak-tembakan, punyanya pelinteng. Pelinteng kok. Pelinteng itu apa teman-teman? Ketepel. Punyanya ketepel. Pelinteng. Ketepel. Ya udah yuk, main ketepel yuk katanya. Ya, ini adalah menunjukkan kepada publik pada umumnya dan Sunarko pada khususnya supaya matanya kecolok atas peristiwa ini. Gibran dalam 2 hari kunjungan ke Banyuwangi, Jawa Timur, dan saya baca agendanya padat banget dari mulai pagi, siang, sore, malam sampai besok lagi pagi, siang, sore, malam, 2 hari full di Banyuwangi. Loh, kenapa di Banyuwangi, Gri? Ya embuh. Apa pengen menyambangi tempat yang kemarin oleh Cak Lontong dipakai maki-maki masyarakat Banyuwangi, Gri? Ramanya. Netizen, wah inget aja. Ya, setidaknya kan ketemu, alhamdulillah. Pilihan saya sekarang datang ke Banyuwangi. Jadi juga, untung bukan yang didukung oleh Cak Lontong, gitu ya. Kebayang seandainya yang terjadi itu Ganjar, wakilnya Mahfud MD. Nggak kayak gini. Nggak yang merakyat begini, nggak yang mau turun ke bawah begini, karena udah uzur, udah tuwek, bisa jadi dikit-dikit capek. Kalau ini kan muda, gesit, energik, nggak kenal lelah, mutiar ya. Dalam menyambut atau menyongsong kedatangan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia ke Banyuwangi, disiapkan apel gelar pasukan pengamanan VVIP dengan mengerahkan 4.000 personel. Gri, luar biasa kali sampai 4.000 personel, Gri. Alas, Gri, di 4.000 itu nanti di tengah-tengahnya ada Sunarko lagi, Gri. Sunarko melihat pemandangan ini seperti apa nih? Sambil lihat video ya. Ini saya langsung tayangkan ya. Dari 4.000 personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan instansi terkait ikut dalam gelar pasukan pengamanan VVIP. Sunarko dikawal nggak, Gri? Iya. Sunarko, lihatin nih. Untung kamu nggak ada di situ. Enggak. Maksudnya kerusuhan gitu. Enggak. Dia langsung ngejeblak kejang-kejang lihat fakta ini gitu ya. Sialan. Gibran disiapin 4.000 personel pengamanan, gabungan TNI, Polri lagi. Aduh. Terus gua ngapain katanya? Macam kumis Sunarko ini yang terus-menerus menyerang Gibran dan Pak Jokowi, kita ketawain aja. Kita ketawain atas ketidakmampuannya mereka. Kita ketawain atas sakit hatinya. Dan kita ketawain atas piktor atau pikiran kotornya. Iya. Piktor. Keren kali, Gri. Iya, makanya. Ketawain aja udah. Orang-orang kayak begini mah. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infanteri Kohir. Ya, si kumis narko kemana, Gri?
Itu udah Pak Purnawirawan udah masuk kotak udah nggak tahu di mana udah. Ya kerjaannya begitu aja. Protes sana sini, ikutan demo sana sini. Itu kerjaannya itu. Ya, bikin press release ke sana kemari, bikin rapat-rapat ke sana kemari yang nggak pugu. Intinya pengen memajukan Jokowi waktu itu. Sekarang pengen memajukan Gibran sekarang ini. Ya udah terus-terusan aja begitu. Sampai kapan kebenciannya akan sembuh? Sampai mati nggak akan sembuh dia. Gatal telingaku ngomongin Sunarko. Dalam pengalaman tersebut disampaikan adalah kesiapannya menyambut Wakil Presiden ke-8 Gibran Rakabuming Raka selama 2 hari di Banyuwangi dan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan beliau serta rombongan. Keren. Ini Sunarko ngelihat ini kejang-kejang ya, langsung Kapolres Banyuwangi juga menyampaikan bahwa jajarannya siap mendukung dan mengamankan kelancaran dari seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 2 hari di Banyuwangi. Keren. Masyarakatnya pun antusias ikut mendukung, semua agenda berjalan aman, tertib, dan lancar. Keren. Ada demo nggak, Gri? Nggak ada. Loh, masa Sunarko tahu kegiatannya Wakil Presiden tidak menghadang demo? Beda, udah nggak ada napasnya kali. Nggak ada napas itu nggak ada biayanya maksudnya. Mungkin ya dugaan. Udah nggak ada dananya mungkin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Blimbing Sari, Banyuwangi, Senin, tanggal 23 Juni 2023 hari ini. Kedatangannya disambut oleh Ibu Khofifah, Oh iya, Kapolda Jatim, Pak Irjen Nanang. Lo kok kenal, Kri? Lu temenan, Kri? Lo ya kok nggak kayak gitulah. Pak Irjen Nanang masa nggak kenal. Makasih ya Pak Irjen Nanang sudah mengamankan VVIP di Banyuwangi. Kemudian disambut juga oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Rudi Saladin. Lo kok kenal, Kri? Nggak kayak gitu ah. Nyela melulu. Yang penting salut kepada TNI Polri yang sudah mengamankan VVIP berkunjung ke Banyuwangi. Mas Gibran, 4.000 personil loh. Thank you. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-8, dijadwalkan akan berkunjung di Banyuwangi selama 2 hari. Mas Gibran juga dijadwalkan akan mengunjungi dan meninjau sejumlah program pertanian, peningkatan ekonomi rakyat, hingga nanti akan berdialog dengan petani dan warga setempat. Berdialog dengan Sunarko nggak, Gri? Iya. Kenapa, Gri? Kalau ngomongnya Sunarko melulu. Lah ya siapa tahu ya Sunarko ngelihat video ini tambah benci gitu. Iya. Sial, gua hina-hina, gua caci maki, gua fitnah, malah melejit terus ini karir Gibran ini katanya. Biar kalian, ayo, mana upaya-upaya kalian, ayo, mana? Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi oleh Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma'ruf, dan Menteri Pertanian idola saya, Pak Amran. Pak Amran, kayaknya menteri paling keren ini nih. Halo Pak Amran, Pak Amran, saya ke kementerian deh, Pasar Minggu, boleh nggak Pak Amran? Saya ke kementerian ya Pak Amran. Programnya Bapak luar biasa. Dan ini, wah, menurut saya ya satu-satunya menteri yang gebrakannya ngeri. Gila banget. Saya pengen expose dong Pak Amran. Pengen berkunjung ke ruangan Bapak. Di Pasar Minggu kan kantornya. Boleh ya Pak ya? Di Departemen Pertanian ya. Serius? Pak Amran, serius ini? Serius, ya, iya siap. Berkunjung soan ke kantornya Bapak. Idola saya ini menteri paling keren ini. Ya, gebrakannya luar biasa, integritasnya nggak diragukan lagi. Wah, keren pokoknya. Keren banget, Pak Amran.
Gri, kalau boleh, nanti Bapak ngizinin, saya harus hubungin kamu kemana, Gri? Iya. Daripada nggak dijawab, gue jawab sendiri lah. Ini nomor telepon ada di deskripsi ya. Nanti minta konfirmasinya, ajudannya Pak Amran, minta tolong dong, please. Pengen sowan beliau, tertarik dengan expose program-program Pak Amran yang sangat dahsyat. Tiba di Bandara Banyuwangi, Gibran Raka Buming Raka langsung berkunjung ke PT Industri Gula Glenmore atau IGG. Selanjutnya, berdialog dengan petani tebu dan ikut panen serta tanam bersama petani tebu setempat. Turut mendampingi Bupati Ipuk dan Wagub Jatim Emil Dardak. Ini sama-sama anak mudanya ini. Bang Emil sama Mas Gibran ini. Ini nih calon-calon generasi muda penerus bangsa ini. Bukan yang demo-demo, protes-protes, terus. Atau bukan para purnawirawan yang sudah tua gaet, umurnya di atas 70 tahun, yang tergabung dalam forum purnawirawan, malah ngacak-ngacak negara terus. Bukannya mendukung anak muda untuk menggantikan sebagai generasi penerus pembangunan di negeri ini, malah terus-terusan pengen mempanjulkan. Ini apa yang kalian pikir dari seorang purnawirawan yang sudah gaet? Harusnya kan didukung. Mas Gibran, Bang Emil Dardak, ini kan anak-anak muda yang memang punya potensi untuk memimpin bangsa ini. Kenapa? Kalian masih haus kekuasaan. Umur kalian udah di atas 70 tahun loh. Malah sudah ada yang 80 tahun. Mau ngapain? Mau cari apa? Pengen majulin Gibran. Biar kalian, Dalam kunjungan tersebut diharapkan ke depan Indonesia sudah mampu bersuasembada gula, tidak lagi impor. Nah, ini yang ketir-ketir importer gula ini. Pokoknya Pak Amran, sumpah keren banget. Swasembada gula, swasembada beras, dan swasembada pangan lainnya. Luar biasa Pak Amran. Hanya di era Pak Amran, pupuk sekarang sudah tidak lagi langka. Masa pemerintah menteri melawan mafia pupuk aja nggak mampu? Gila aja kali pada. Baru era Pak Amran semuanya mafia-mafia ini bersih. Kalau nggak bersih juga nanti saya bantu nyari info nanti. Saya tahu itu orang-orang yang suka main pupuk itu. Nggak, seriusan. Celahnya juga tahu, ya, cara mainnya tahu. Ada yang ganti karung pupuk subsidi menjadi non subsidi, ya. Ada yang dicurah, tahu tuh. Gudang-gudangnya juga tahu. Tapi kan sekarang era Pak Amran udah nggak ada lagi itu. Para gudang BUMN yang di daerah-daerah, gudang pupuk, cara mainnya juga gue tahu. Keren lu, kalau kamu bisa berkontribusi bongkar ini. Iyalah, tahu gua seluk-beluknya. Oke ya? Oke, guys. Jadi itu ya. Jadi ya gimana ya? Orang mau berinovasi gitu ya, mau memajukan ya perekonomian daerah-daerahnya di seluruh negeri Indonesia, malah dimazulkan. Ya itulah otak-otak ya. Ya gua no komen lah ya. Kalian terserah di komen apa SDM segala macam nggak tahu. Padahal dia ex Jenderal Purnawirawan, ex apa masih jenderal, gua nggak tahu lah. Si Pak Sunarko ini ya, waduh, Pak mau dicangkok juga Pak Kumis. Gua seperti itu ya guys ya. Misalnya nih Pak Gibran ya, beliau sudah mau datang ke Banyuwangi, mau memonitor akan perekonomian, terus petani, swasembada gula dan sebagainya guys ya. Hal-hal itu tuh ya diciptakan ya untuk ya biar agar kita sejahterakan lah ya, membantu ya mana kendala-kendala yang mesti diperbaiki. Terus selalu kan bener tadi kata Pak Agri bahwasanya sekarang di eranya Pak Amran selaku Menteri Pertanian itu tidak ada lagi apa namanya impor gula pupuk tuh nggak ada lagi guys ya. Sekarang sudah diberantas para mafia ini. Oke, pokoknya semoga dapat berkembang lagi, dapat maju lagi dengan kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini guys ya. Kita selalu dukung lah ya, pokoknya selalu positive thinking. Kalau misalnya negative thinking ya
Anda satu golongan sama si Bapak Kumis ini ya, Pak Sunarko ini. Jadi intinya simpel gitu aja guys. Oke, paling itu aja guys dari video dari gua. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe. See you the next one video. Stay healthy and stay waras. From Project signing out. Bye bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud bah ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.